Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga kepada Bapak Fadil Palepi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Fadil Palepi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pemberdayaan kekuasaan dalam komunikasi organisasi. Sebelum kita mempresentasikan makalah hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Ripan Ajiji, saya sendiri, Evi Danur, Berry Sanjay, Ayah Salsabila, Novi Ramadhani, Penny Eriska, dan Asyatun Rodia. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Latar belakang. Pembahasan ini dilatar belakangi dimulai dari pengertian komunikasi, yaitu cara yang diberlakukan oleh setiap insan untuk berinteraksi dengan yang lainnya, untuk keperluan yang masing-masing dibutuhkan. Pentingnya komunikasi dengan manusia adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri manusia, begitu juga halnya dengan organisasi. Organisasi memiliki tujuan tertentu dan bersifat selalu memenuhi tujuannya. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan kekuasaan. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep yang berkembang dari masyarakat budaya barat sejak lahir Eropa modern pada pertengahan abad 18. Secara umum, pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan. Pengertian kekuasaan dan pemberdayaan. Pengertian kekuasaan menurut Weber adalah adanya kemungkinan seorang pelaku mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial yang ada termaksud dengan kekuatan atau tanpa menghiraukan landasan yang menjadi pijakan kemungkinan itu. Lalu, menurut William Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Sementara menurut Paul dalam Prijono dan Pranarka mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman, dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi, dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Konsep kekuasaan dalam organisasi. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Kemampuan tersebut merupakan inti penting dari sebuah kepemimpinan. Sederhananya, konsep kekuasaan harus mempertimbangkan apa yang dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan, berdasarkan pada struktur sosial yang memungkinkan pelaksanaan kekuasaan tersebut. Konsep sentral dalam organisasi, khususnya organisasi besar, adalah suatu hierarki, sama pentingnya dengan struktur organisasi. Kekuasaan tidak dapat mempertahankan dirinya tanpa orang-orang yang mengesahkannya melalui perilaku, khususnya perilaku komunikasi. Jabatan dan peranan masing-masing memiliki kekuasaan sesuai dengan yang diwakilinya. Jenis-jenis kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan terbagi atas 5, yaitu jenis kekuasaan penghargaan. Apa sih jenis kekuasaan penghargaan? Kekuasaan yang menggunakan belas jasa untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu yang diperintah. Yang kedua yaitu kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan ini diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dalam memimpin. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan keahlian. Kekuasaan yang muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Individu yang memiliki keahlian lebih dipercaya manajer untuk membimbing karyawan lainnya dengan benar. Dan yang keempat yaitu kekuasaan paksaan. Kekuasaan ini menggunakan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu yang diperintah. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi tidak bergantung kepada hubungan dengan orang lain,
tetapi lebih kepada posisi atau peranan yang dimiliki seseorang. Konsep pemberdayaan kekuasaan dalam organisasi. Konsep pemberian kekuasaan atau pemberdayaan memiliki beberapa dimensi, yaitu yang pertama, aspek relasional. Hal ini menegaskan kepada masalah pembagian kekuasaan antara manajer dan bawahan. Ada usaha untuk melonggarkan hierarki dan menekankan pemecahan masalah bersama-sama. Yang kedua, aspek motivasional. Hal ini merujuk pada kebutuhan hakiki pada suatu keyakinan dan kemampuan pribadi. Dalam konteks pemberdayaan ini, memberikan motivasi kepada seseorang dengan mempercayai kemampuan yang dimiliki setiap individu. Cara yang dilakukan dalam memberdayakan kekuasaan adalah menanamkan nilai-nilai kepada anggota organisasi agar mereka memiliki motivasi yang kuat dan selalu mau maju dan belajar. Untuk melakukan hal ini dengan lancar, tentu komunikasi memiliki peran yang besar. Proses pemberian pemberdayaan kekuasaan dalam komunikasi organisasi. Bagian paling penting dalam proses pemberdayaan yaitu mengenalkan kondisi-kondisi yang membangkitkan perasaan tidak berdaya. Dalam organisasi, manusia terkadang merasa tidak berdaya ketika mereka tidak memiliki akses kepada informasi yang mempengaruhi kesejahteraan dan pekerjaan mereka. Berdasarkan penjelasan di atas, tampak adanya hubungan yang erat antara pemberdayaan dan kinerja. Pengambilan keputusan menyangkut dan berhubungan erat dengan kinerja. Diberdayakan dalam organisasi berarti mengetahui argumentasi yang diterima serta cara-cara yang digunakannya. Dalam hal ini berarti kita tidak bisa lepas dari praktek komunikasi dalam organisasi, terkadang atau cenderung diabaikan dalam kekuasaan. Proses pelaksanaan pemberdayaan kekuasaan dalam komunikasi organisasi. Menurut Boulding, proses pelaksanaan pemberdayaan kekuasaan dalam komunikasi organisasi terlihat dari cara mempertahankan kekuasaan, yang mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan itu. Kekuasaan yang dilaksanakan secara bijaksana terkadang sama sekali tidak digunakan. Contohnya, seorang manajer mendelegasikan otoritas kepada bawahannya untuk melakukan suatu tugas dalam proses komunikasi harus mendukung, yaitu setidaknya manajer memberikan sebuah memo atau merincikan tugas apa yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Komunikasi dengan menempatkan posisi orang lain lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan. Ini mengisyaratkan suatu hubungan yang memaksa. Nah, di sini seorang manajer yang memerintah bawahannya harus menggunakan memo atau merincikan tugas apa yang harus dikerjakan oleh bawahannya, agar bawahannya tidak salah dalam mengerjakan tugas, dengan cara menempatkan komunikasi yang baik kepada bawahannya. Cara-cara pemberdayaan kekuasaan dalam organisasi. Menurut Sutomo terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama itu partisipasi, yang artinya pemberdayaan merupakan keinginan dari seluruh pekerja apapun jabatannya untuk selalu memperbaiki proses kerja dan hubungan antar rekan. Masalah yang berkaitan dalam partisipasi di perusahaan biasanya berkaitan dengan kualitas dan juga performa dan kedudukan dalam organisasi tersebut. Kedua adalah inovasi, yaitu dari pemberdayaan karena pekerja memiliki kekuatan untuk mencoba berbagai ide yang dapat diputuskannya sendiri. Yang ketiga adalah peluang, mengakses semua informasi yang diperlukan. Dan yang keempat adanya akuntabilitas yang memungkinkan setiap pekerja memiliki perasaan bertanggung jawab kepada majikan atas segala hasil yang telah diperoleh. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemberdayaan kekuasaan dalam komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai cara menanamkan nilai-nilai kepada anggota organisasi agar mereka memiliki motivasi yang kuat dan selalu mau maju dan belajar. Untuk menjalankannya dengan baik, maka diperlukan peran komunikasi yang besar. Kemudian proses pelaksanaan pemberdayaan kekuasaan dalam komunikasi organisasi terlihat dari cara mempertahankan kekuasaan yang mungkin bergantung pada pengetahuan kapan untuk menggunakan kekuasaan itu. Terus kekuasaan yang dilaksanakan secara bijaksana terkadang sama sekali tidak digunakan. Contoh, seorang manajer didelegasikan otoritasnya ke bawahan untuk melakukan sesuatu tugas dan proses komunikasi yang harus mendukung. Yaitu setidaknya manajer memberikan sebuah memo dan merincikan apa-apa aja tugas yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Komunikasi dengan menempatkan posisi yang lain lebih rendah adalah suatu wujud pelaksanaan kekuasaan.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.